Oke, selamat sore dan mungkin selamat pagi, siang, dan malam buat nanti yang nontonnya recording ya, teman-teman semua. Selamat datang di Peluang Makro News. Hari ini bersama kami bertiga, ada Jason, ada Kevin, dan ada saya William. Dan hari ini kita bakal membahas tentang quantum computing dan apa impactnya terhadap Bitcoin dan crypto industri secara keseluruhan, di mana yang secara garis besar kita tahu bahwa quantum computing adalah sebuah kemampuan dari komputer yang berkali-kali lipat speednya, kecepatannya untuk meresolve beberapa math algorithm. Yang itu yang kita bisa lihat di mana pecahan-pecahan dari blockchain, chain setelah itu di resolve dan keluar chain yang baru itu bisa di resolve dengan begitu cepat, dan digadang-gadang itu yang menjadi ketakutan bagi beberapa investor terutama yang ada di kripto apabila quantum computing ini sudah rilis dan udah launch segitu besarnya dan kripto sudah akan selesai masanya gitu. Dan semua security apakah bisa keep up dengan progress dan sebuah penambahan security di blockchain itu sendiri. Tapi sebelum kita bakal membahas itu lebih dalam, kita akan sedikit weekly recap dari Bro Kevin. Silakan Bro Kevin. Oke, ya teman-teman semua Sobat Cuan, ya selamat datang di podcast kita kembali. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari weekly recap dulu ya, supaya teman-teman ada gambaran hal-hal yang terjadi selama sepekan ini. Nah, baru kita nanti masuk ke topik kita yang sangat menarik hari ini ya. Bagaimana ini akan sangat berimpact juga terhadap security dari aset-aset yang kita punya, terutama kripto gitu. Bagaimana nanti kalau quantum computing jadi, apakah ini benar-benar merupakan ancaman apa tidak ya. Jadi kita mulai dari weekly recap-nya dulu. Di minggu ini teman-teman kalau kita lihat akhirnya sudah mengalami kemajuan ya. Teman-teman setelah sebulan lebih, tepatnya 43 hari ya, bahwa US government shutdown kemarin. Akhirnya kemarin DPR ya, tadinya diawali dengan Senat dulu yang sudah pas bill-nya ke House ya di hari-hari Senin, kemudian di hari Rabu itu diteruskan melalui rapat DPR di AS dengan Kongres. Hasilnya sangat memuaskan, disetujui untuk kembali buka ya. Jadi government kembali reopens dan itu langsung ditandatangani oleh Trump tadi subuh ya. Tadi subuh hari Kamis dini hari langsung ditandatangani oleh Donald Trump, dan akhirnya government kembali reopen sampai at least sampai 30 Januari ya 2026, di mana funding bill-nya ini akan memberikan pembiayaan ya untuk government supaya bisa beroperasi lagi sampai 30 Januari 2026. Nah, kemudian hasilnya berapa? Nah, ini 222 mendukung, 209 menolak, tapi ya lebih banyak yang mendukung. Akhirnya bisa diloloskan ke meja Donald Trump, sehingga Donald Trump sudah tanda tangan juga tadi pagi, dan officially government shutdown ends ya after 43 hari. Dan yang menarik di minggu ini juga data CPI akhirnya tidak bisa dirilis imbas government shutdown ini, karena nggak ada ya federal workers-nya yang bekerja, kemudian juga nggak ada juga orang-orang Badan Pusat Statistik yang bisa survei ke lapangan, karena kan mereka juga nggak digaji, kemudian lagi shutdown, mereka juga nggak masuk ke kantor gitu ya. Jadi datanya itu tidak bisa dirilis ya. Jadi ini sudah dikonfirm juga dari White House ya. Jadi dia bilang bahwa CPI dan juga NFP di bulan Oktober most likely akan tidak dirilis ya, sampai waktu yang tidak ditentukan, dan bahkan nggak mungkin dirilis gitu ya. Jadi Oktober CPI dan job data untuk pertama kalinya kosong gitu selama bertahun-tahun ini ya, beberapa tahun terakhir ini. Nah, kemudian details dari funding bills-nya itu seperti apa? Ya, jadi untuk beberapa agensi ya, terutama yang penting-penting ya, kalau teman-teman lihat ya, Department of Agriculture yang pertanian dan juga di AS, kemudian juga yang FDA yang berkaitan dengan kesehatan, dan kemudian juga dengan military dan juga veteran affairs. Nah, itu akhirnya disetujui untuk di-funding full year, fiscal year, sampai nanti kalau fiscal year-nya di Amerika itu nanti sampai September 2026. Akhirnya 3 departemen itu akan mendapatkan funding yang full ya. Jadi kesehatan, agrikultur, dan juga defense and military. Nah, ini that's why ya, kalau kita lihat
saham-saham dari sektor healthcare, terutama yang berkaitan dengan FDA itu meningkat. Kemudian juga berkaitan dengan agriculture, BAS juga kemarin meningkat harga sahamnya. Jadi juga dengan yang defense dan juga transportation ya, lumayan juga kemarin naiknya. Kemudian dari funding bill ini juga akhirnya membuat Donald Trump itu harus tidak boleh memecat federal workers ya. Jadi kalau tadinya Trump itu mau pecat semua kan di awal, ya kan ketika dia shutdown, dia pengen mass layoff di federal the Fed ya untuk federal workersnya pengen dipecat ya dari 2,2 juta itu ya total yang bekerja di federal workers tadi pengen di mass layoff gitu ya hampir separuhnya. Akhirnya juga itu di blok, jadi nggak boleh Trump sampai memecat ya si federal workers ya, dan akhirnya juga nanti akan mendapatkan gajinya nanti yang sebelumnya yang sempat ditahan ya. Kemudian juga yang penting ATC juga akhirnya kembali beroperasi ya, ini untuk yang sektor penerbangan, karena kalau selama government shutdown kemarin banyak penerbangan yang di cancel juga ya, karena ATC-nya itu workersnya juga nggak semuanya datang dan hadir itu ya untuk mengatur penerbangan. That's why kemarin saham-saham airlines juga sempat turun dulu ya, begitu ada government shutdown ini yang berkepanjangan akhirnya. Tapi kemarin kita lihat naik lagi ya, kemarin saham-saham airlines ya naik lagi karena government kembali reopens. Ya, ini juga kemarin yang karena shutdown itu belum dibayar, nanti juga akan dibayar ya. Jadi ada back pay juga dari US, ini sangat bagus sekali, berarti bisa meningkatkan likuiditas juga di pasar, bisa gaji mereka gitu, mereka bisa sisihkan itu untuk kembali membeli saham ataupun kripto ya. Jadi itu sangat bagus ya dari segi makronya ya. Kemudian nanti di salah satu perjanjiannya juga dari makanan, supply makanan, terutama supply chain dari makanan juga tidak akan terganggu gitu ya, nanti sampai 30 September 2026. Nah itu untuk details funding bill-nya, dan kemudian impact-nya kepada market juga lumayan baik ya. Kalau kita lihat seminggu terakhir ya kan sudah ada berita-berita, rumor-rumor bahwa market government akan kembali reopen, dan seminggu terakhir hijau ya sebenarnya ya secara garis besar dari beberapa kripto, terutama kalau teman-teman lihat ya Ethereum, XRP dan lain-lain gitu ya, koin-koin mostly seminggu terakhir ini tuh hijau ya, walaupun memang belum signifikan naiknya ya, terutama government shutdown ini memberikan mini rally tadi bisa dibilang ya, walaupun tidak terlalu signifikan sekali, tapi lumayan memberikan pullback setelah koreksi yang masif ya akibat shutdown yang berkepanjangan. Nah kemudian kalau kita lihat dari segi saham Amerikanya juga, saham Amerika kalau teman-teman lihat di sini seminggu terakhir yang menghijau adalah dari sektor healthcare ya, karena kemarin yang sudah kita jelaskan juga memang market sudah anticipate bahwa government reopens ini akan memberikan dukungan bagi sektor healthcare, kemudian juga bagi sektor-sektor yang defense and military, di situ juga lumayan mengalami penghijauan. Kemudian dari segi yang utilities gitu ya, industrial juga ikut meningkat ya, karena government kembali reopen ya, terutama healthcare ya teman-teman, karena FDA yang kemarin juga menjadi fokus dan tuntutan dari Partai Demokrat ya, supaya government bisa reopen ya. Akhirnya saham-saham healthcare itu hampir seluruhnya ya, kalau teman-teman lihat dari bagian ini semuanya menghijau ya, hanya 1, 2, 3 companies yang merah ya. Kemudian saham teknologi sedikit sideways, stagnan ya, juga dengan communication services maupun consumer cyclical agak sedikit sideways ya kalau kita lihat grafiknya selama seminggu terakhir ini. Nah kemudian makro event ke depan yang kita harus perhatikan sebenarnya adalah data PMI. Ini akan menunjukkan ya apakah ekonomi sedang kontraksi ataupun sedang mengalami ekspansi ya. Jadi kita harus melihat kalau di atas, nanti di atas 50 itu tentunya ekonomi akan ekspansi, dan ini sangat menentukan juga ya, karena kalau PMI di bawah 50 kan sebenarnya itu akan ekonomi kan berarti kontraksi dan juga cenderung bisa ada resesi gitu kan. Jadi tapi ya ini mostly nggak akan di bawah 50
ekspektasi pasar manufacturernya 52, servicesnya 54. Nah, kalau misalnya nanti higher than estimation, nah itu bisa memberikan sentimen positif lagi kepada pasar, ya, di mana ekonomi ya membaik dan tentunya akan memberikan kepercayaan diri bagi pasar gitu ya, untuk kembali rebound, ya. Kalau kita lihat dari segi teknikal, untuk Bitcoin sendiri supaya lebih confirm dia harus di atas 108.000. Semoga ada katalis ya, terutama dengan government reopen ini juga nanti didukung dengan data-data ekonomi lainnya bisa membawa Bitcoin supaya lebih confirm kembali pullback, kalau misalnya sudah pullback ke atas 108.000 ya. Kemudian dari S&P juga chartnya masih oke, masih bagus, masih dalam channel yang bullish. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita hari ini, quantum computing ya, Bro William dan Bro Jason ya. Nah, kita lihat ya bahwa quantum computing kan sebenarnya adalah suatu teknologi ya, dia menggunakan qubit ya, dimana dia bisa menggunakan kombinasi angka-angka itu dari secara waktu yang bersamaan dengan speed yang sangat tinggi. Nah, itu cenderung takutnya dengan algoritma yang mereka punya, ya terutama dengan algoritma Shor dan juga Grover itu, mereka nanti takutnya bisa menurunkan ya, bisa mendapatkan private key, ya kan, karena sebenarnya kan yang ada di data di kan public key. Nah, kalau misalnya mau nge-hack itu kita butuh private key-nya. Nah, tapi takutnya dengan mereka yang bisa melakukan kombinasi seperti itu secara cepat dan waktu yang sangat signifikan, itu kalau algoritma Shor mereka itu nanti bisa mendapatkan private key. Nah, ini betul ya, walaupun sebenarnya ini kalau kita lihat dari riset masih lama gitu ya. Jadi kan butuh kurang lebih jutaan qubit ya. Dan sekarang masih baru sedikit, dan itu mungkin secara jangka waktu itu butuh waktu 10 tahun supaya bisa sampai ke skala jutaan qubit nih sekarang ya. Cuma ini sudah harus market kripto kayaknya udah mulai was-was gitu. Nanti 10 tahun lagi bagaimana nih aset saya, apakah akan tetap aman apa tidak. Nah, itu yang menjadi topik besar bagi kita nih. Itu mungkin bisa ke Bro Jason ya. Gimana Bro Jason? Jadi mungkin kita kasih sedikit gambaran ya, karena quantum computing ini biasanya kebanyakan user hanya baca headline dan akhirnya kita langsung mengasumsikan bahwa quantum computing adalah ancaman bagi Bitcoin. Sebenarnya quantum computing bukan ancaman bagi Bitcoin, tapi ancaman bagi seluruh transaksi keuangan, termasuk perbankan, tidak hanya Bitcoin, termasuk fiat money, karena kita tahu sistem perbankan kita juga menggunakan enkripsi. Kalau teman-teman ingat di salah satu bank besar di Indonesia, kita dulu masih pakai token, ingat nggak? Kita pakai token, kita mesti masukin angkanya, itu kan sebenarnya sebuah algoritma yang kurang lebih sama, dan quantum computing bisa mengebak angka itu. Jadi sebenarnya dasar dari transaksi keuangan dan juga Bitcoin atau kripto pada umumnya, mereka menggunakan yang namanya asymmetric cryptography. Maksudnya asymmetric adalah kalau kita punya private key, kita akan bisa mendapatkan public address dengan mudah. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang punya public address tidak bisa mendapatkan private key dengan gampang. Makanya asymmetric. Kalau symmetric sama-sama gampang. Punya public address bisa ketemu private-nya, punya private bisa ketemu public. Nah, ini kita dasarnya adalah asymmetric. Yang punya private key bisa dapetin public address-nya, tapi yang punya public address tidak bisa dapetin private key-nya dengan sangat gampang, dengan sangat mudah. Dan kemarin beritanya yang heboh adalah katanya yang ini juga klaimnya sepihak dari pihak Google saja. Katanya Google akhirnya menemukan quantum supremacy dan dia bisa memecahkan formula matematika yang rumit. Itu klaim dari Google sepihak ya, belum klaim konsensus sebenarnya. Dan waktu itu angkanya kayak cuma ratusan qubit. Sedangkan untuk menggunakan growth algorithm yang kita baca dan kita compile secara masif, mereka menggunakan 13 juta qubit untuk melakukan pembobolan. Dan itu juga mesti dilakukan hanya dengan Windows dalam waktu 10 menit. Ya, dan yang tidak boleh ada error. Jadi sampai saat ini tahapannya masih banyak nih. Pertama harus naik dari 100 qubit ke jutaan qubit. Dan ini bukan cuma jutaan tapi belasan juta qubit, ya kan? Jadi gapnya sudah sangat jauh. Dan kedua speednya, mereka bisa melakukan itu dalam waktu 10 menit. Windows of opportunity-nya. Dan ancamannya dua nih, Bu. Ancaman yang pertama adalah mereka bisa mendapatkan private key dari public address. Dan memang public address yang muncul di blockchain sekarang menurut research itu tidak semuanya gampang didapatkan juga. Yang gampang didapatkan adalah wallet address yang tahun 2010 yang awal-awal Satoshi Nakamoto itu punya, ya kan, mereka bilangnya bahasa teknisnya P2PK, ya kan, ya kan, jadi ya itu adalah wallet address tipe lama. Nah, itu yang memang bahkan dan kadang memang nggak pernah dipakai kan. Satoshi Nakamoto nggak pernah transaksi lagi kan, jadi emang kayak ya banyak orang asumsi private key-nya sudah hilang.
Ya kan, private key-nya pun juga mungkin orangnya nggak tahu kalau mereka punya private key itu dan mereka punya Bitcoin itu. Jadi ya ini yang mungkin terancam, dan itu jumlahnya 20% dari supply Bitcoin pada umumnya. Jadi masih low ya, masih. Ya, pertama dari sisi ancaman wallet address yang old yang terancam, yang lama-lama. Dari sisi waktu, mereka bikin quantum computing-nya bisa memecah dalam waktu 10 menit, ya kan? Yang sekarang belum ke angka itu. Dan ketiga, dia juga butuh qubit-nya signifikan lebih besar dari yang sekarang cuma 100 qubit menjadi 13 juta qubit. Jadi ya mungkin itu betul. Dan ini yang paling kita lihat sisi lainnya. Jadi kita nggak bahas kayak ini sisi ini, kita cuma bahas logiknya gini. Ini bukan resiko yang kita tidak tahu atau yang kita bilang namanya black swan event. Ya kan, kalau COVID kan tiba-tiba orang kaget pandemi langsung semua ekonomi tumbang, ya kan. Dan ini bukan hal yang mengagetkan, tapi perlu dikasih tahu nih, ini ada teknologi namanya quantum computing yang katanya dalam 5 tahun bisa break Bitcoin. Sebenarnya bukan hanya Bitcoin, tapi semua transaksi keuangan. Dan coba kalau kita berpikir terbalik, masa sih semua industri keuangan tidak akan menggunakan resources yang ada buat bikin research untuk bikin quantum proof encryption, yang mana sudah mulai dibahas. Jadi ini bukan resiko yang orang nggak tahu. Ya ini bagusnya. Kalau resiko orang nggak tahu kan orang nggak ada yang preparation. Kayak kemarin kan tiba-tiba vaksin sangat cepat. Tapi kan ini orang juga tahu nih, haki-haki ada quantum computing. Jadi sekarang semua orang sudah join effort, global effort untuk bikin solusinya. Gitu. Jadi menurut gua ujungnya nanti pasti akan ada enkripsi yang quantum. Dan ini juga sudah mulai dilakukan sama community Bitcoin, dan mereka ada namanya cubic soft fork yang sedang di-planning sekarang. Gitu. Iya. Nah, kalau menurut gua sih, ini kalau kita balik lagi ke fundamentalnya ya, kayak kalau kita dengan quantum computing yang cuma digaungkan adalah dari sisi negatifnya aja nih bro. Nanti bisa mengencrypt private key kita, public address kita, semuanya bisa didapetin dan akhirnya kecolongan itu terjadi. Tapi balik ke fundamentalnya sendiri, quantum computing itu sebenarnya buat apa sih? Digunakan buat apa? Yang paling terdepan sekarang adalah AI dan machine learning, dan itu sangat berguna sekali buat nanti dari segi robotik, dari sektor farmasi juga sebetulnya sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau kita memodelkan sesuatu, pasti kan kita perlu yang namanya perangkat. Nah, perangkatnya itu kalau misalkan nggak mumpuni, pasti kan kita kerja akan cukup lama. Dengan ada quantum computing sebetulnya dari beberapa sektor itu diuntungkan ada quantum computing ini. Ya sekali lagi itu adalah balik ke fundamental yang kegunaan utamanya sebetulnya di situ ya. Dan dalam kita memetakan dari sektor keuangan itu sendiri pun sebetulnya itu sangat dibutuhkan juga ya buat kita membuat sebuah model tertentu dalam bentuk portofolio, dalam perhitungan kuantitatif. Itu sebetulnya kegunaannya ya seperti internet lah ya, dan segala bentuk inovasi ada positif dan negatifnya. Tapi sekali lagi yang seperti Bro Jason sempat sampaikan juga, apakah ini resiko yang kita tidak ketahui? Sebetulnya resikonya sangat diketahui, dan sebetulnya resiko itu digaungkan di sosial media di sana, di mana semua orang punya freedom of speech. Mereka bisa ngelakuin dan bisa menggaungkan apapun yang terjadi gitu ya. Dan sekali lagi kita juga harus mengerti ada istilah yang namanya self-fulfilling prophecy, di mana itu digaungkan terus, akhirnya semua orang takut dan terjadi misalkan sell off di market. Sebetulnya terjadi sell off-nya di market bukan karena koin tersebut atau dari market itu tersebut sudah tidak relevan lagi, cuma karena marketnya latah pengen jual gitu, akhirnya terjadilah sell off yang segitu masif. Padahal sebetulnya sekali lagi kegunaannya itu sangat banyak gitu ya untuk quantum computing itu sendiri ya. Jadi instead of kita lihat ini sebagai resiko, sebetulnya resiko itu adalah resiko kecil yang digaungkan secara masif. Nah, itu dari segi sosialnya yang betul-betul luar biasa gitu. Itu kalau menurut pandangan gua sih tentang quantum computing itu sendiri. Ya, kalau buat Kevin gimana kira-kira? Iya, jadi memang Bitcoin itu sendiri juga diciptakan ada mekanisme yang mempersulit juga. Iya, jadi kalau teman-teman perhatikan, dia itu sebenarnya sudah build immune system dari awal. Jadi kalau teman-teman lihat, dia itu konsisten ya, setiap kali dia sudah membuat 2106 blok sih kira-kira ya, kalau 2000 seperti itu. Mining difficulty itu makin tinggi, ya kan? Karena sudah semakin besar, dan mereka kan sistemnya itu juga sebenarnya proof of work ya, dari si Bitcoin. Jadi ketika dia
mau menghack satu, itu harus dia hack. Nah, jadi itu makanya tadi waktu dalam 10 menit itu adalah batasannya, karena dia kan nanti harus dia kan dapat mining lagi baru lagi. Jadi dia harus bikin itu dalam waktu yang cepat. Dan sedangkan dari segi BTC-nya sendiri, Bitcoin-nya sendiri, dia sudah punya sistem untuk semakin lama semakin mempersulit juga. Ya, dari segi untuk dia si quantum bisa mining. Jadi kalau tiba-tiba ada sistem yang cepat, dia akan otomatis mempersulit networknya dengan sendirinya ya. Betul. Ya, betul. Ya, seperti itu. Jadi memang harusnya nanti walaupun pagi ini masih 10 tahun lagi, ya kan? Ketika itu. Jadi ini akan sangat berpacu dengan waktu juga ya. Jadi si quantum computing nanti udah mencapai sini, Bitcoin mining difficulty-nya makin lama makin sulit lagi. Ya, jadi sama-sama bergerak paralel seperti itu. Ya, dan yang paling penting sebenarnya community Bitcoin, ya kan, sudah mengetahui masalah ini dan mereka sudah memikirkan caranya untuk menuju ke enkripsi tipe baru, ya kan. Jadi beberapa komunitas sudah mempropos namanya Cubic Soft Fork Proposal yang mungkin akan dilakukan dalam beberapa dekat, dan mereka sudah, dan juga sebenarnya founder Ethereum Vitalik juga sudah mulai ngomong bahwa sebenarnya ada solusinya untuk quantum proof encryption dan kita harus menuju ke sana. Founder Solana juga ngomong. Jadi sebenarnya community crypto community sudah tahu bahwa ini masalah, dan masalahnya memang mungkin bisa 5-10 tahun dan kita bisa bikin solusinya. Dan ini yang bagus kan, semuanya sama-sama cepet-cepetan ngadu bikin solusinya. Jadi sebenarnya kan bagus ya, karena biasanya untuk aset seglobal Bitcoin ketika ada ancaman yang besar seperti quantum computing dan dia bisa keluar dari masalah ini dan dia bisa buktikan benar-benar unbreakable, sebenarnya trust level akan makin percaya, ya kan? Sama kayak ekonomi, ketika ekonomi crash atau negara maju mengalami resesi dan mereka bisa bangkit dari bearish market atau global recession 2008, bullish marketnya lebih panjang dibandingkan bear marketnya, ya kan? Jadi ya kurang lebih ini yang gue lihat sebagai kesempatan besar bagi para Bitcoin holder. Memang ini ancaman besar, ya kan, tapi kalau kita bisa lewatin ini, mungkin bull marketnya akan lebih kuat karena awalnya dimakin percaya untuk ancaman sebesar ini, mereka bisa lewatin, ya kan, mereka bisa survive, gitu kan. Jadi ada yang mencocok mologikan lah ya. Gini, pas lagi ada sentimen quantum computing, terus pas juga Fourier cycle, ya digaung-gaungkan juga. Setelah itu kriptonya juga pas lagi turun, bukan karena masalah dari fundamental itu sendiri, tapi lebih karena government shutdown, ya kan. Orang mungkin moodnya lagi kurang baik juga, ya mereka di sana lagi. Yang penting saya buat makan dulu gitu kan, karena lagi government shutdown juga. Jadi beberapa aset-aset yang risky aset cenderung lagi sedikit turun. Dan satu faktor menarik sih tentang quantum computing ini ya, IBM baru merilis 100 qubit. Yang sekali lagi dibutuhkan belasan juta qubit. Ya, gue juga percaya bahwa kita punya kemampuan buat speed up untuk qubit itu sendiri gitu. Tetapi qubit itu sendiri ya digunakan sebetulnya sekali lagi buat untuk manusia biar bisa bekerja lebih cepat. Bukan untuk ngapain IBM atau kayak Google itu sendiri menciptakan ini untuk nge-hack. Kayak fungsinya memang bukan itu. Tapi karena itu man-made, pasti manusia juga pasti punya cara juga. Mereka tahu yang menciptakan itu pasti lebih tahu bagaimana caranya menggunakan alat ini gitu. Jadi gue nggak terlalu percaya bahwa quantum computing strongly, gue nggak believe gitu. Gak mungkin kita bisa lihat dengan kasus yang terjadi marak ya di peluang dan mungkin di banyak exchanger lain. Kita lihat banyak sekali sekarang terjadi namanya cyber security threat, banyak orang coba akunnya. Tapi kan apa yang kita belajar dari industri keuangan, setiap kali ada scam baru atau misalnya ada penipuan baru, semua lembaga keuangan belajar dan mereka mempersulit. Pertama pakai two-factor authentication, terus pakai liveness check, yang solusinya makin muncul ya, akhirnya semakin hari aplikasinya semakin aman. Nah, jadi ini yang gue lihat buat Bitcoin as a whole ya, dengan adanya ancaman. Biasanya itu manusia itu akan bekerja lebih keras ketika ada ancaman besar di depan mata, menunggu, ya kan, kita akan bekerja lebih keras. Dan ini global effort, joint effort, semua founder crypto besar tahu ini masalahnya, ayo kita maju ke quantum resistant protocol. Jadi ya buat gue ini akan jadi hal yang bagus ya, karena mereka akan sama-sama cari solusi. Makanya ini agak mungkin pertanyaan terakhir nih, kita sudah 30 menit bersama. Pertama dari Stanislaus ada pertanyaan tentang kemampuan quantum computer. Lagi Bro William, Bro Kevin, dan gue jelasin bahwa sekarang at the moment mereka mampunya bikin 100 qubit. Rata-rata 100-an. Sedangkan yang dibukukan buat melakukan pembobolan massal di Bitcoin adalah 13 juta kira-kira. Jadi
at the moment dan itu jauh nanti sekali. 10 tahun lagi bukan 13 juta lagi. mungkin lebih susah lagi. Lebih susah lagi karena Iya. ini bloknya semakin banyak terus. Jadi lomba-lombaan, Iya, jadi ya kan? ini yang sekarang. Ini yang 3 sekarang. juta. 10 tahun nanti 10 tahun lagi 20 juta. Iya. Terus yang kedua, tadi ada pertanyaan, apakah kemampuan quantum computing bisa membuat Bitcoin semakin efisien? Bisa, tapi tadi buat Kevin jelasin ada built-in mechanism, Iya, ya kan? betul. Memang bisa lebih Iya. cepat mainnya, tapi langsung protokolnya mempersulit lagi Mempersulit lagi. formula matematikanya. Iya. Betul. Gitu. Dan cost and benefit quantum computing secara origin ya ini yang masih dihitung banyak orang ya, karena kan buku server yang sangat banyak, Betul. data center juga Iya. dibukukan sangat, Energi, Energi. jangan lupa juga. airnya apakah cukup atau enggak. Iya, Dan betul. data center juga sekarang dikuasai. Jadi gini sih gue lihatnya ya, untuk nge-break pakai quantum computing mereka butuh data center yang besar, ya kan? Sedangkan sekarang data center itu 51% ada di Amerika, dan Bitcoin dan crypto itu adalah kepentingan Amerika. Jadi sebenarnya secara struktur kayaknya agak susah karena mereka butuh power yang besar dan Amerika yang pegang sekarang kendalinya. 51% data center di seluruh dunia ada di Amerika. Betul. Dan quantum computing masih perkembangan atau sudah tahap lanjut? Sekarang sih masih perkembangan ya. Masih pengembangan. Awal Ya, masih sekali, early itu early, stage. Masih itu early sekali. Iya. Buat perusahaan-perusahaannya juga sebetulnya belum ada perusahaan yang begitu besar dan masif ya. Cuma baru ada satu perusahaan IBM dan satu lagi Google ya kalau nggak salah ya. Yep. Dia udah Yes. mulai mendevelop untuk qubit itu Iya. sendiri gitu. Tapi itu pun masih belum terlalu masif. Masih tahap research dan dia prototype buat mengembangkan yang di awal ini gitu. Nah ini pertanyaan closing buat Bro William spesifik karena ini ada user langsung mungkin panas ingin beli tentang saham quantum computing. Pertanyaannya simpel nih bro, kapan peluang provide aset saham quantum computing seperti IonQ dan RDKI? Nah, perihal saham tersebut, Iya. ya kan, kita merilis saham yang dikeluarkan oleh regulator. Jadi kita tunggu saja momennya kapan sudah di-approve oleh regulator, legal kita, setelah itu baru kita akan rilis saham-saham tersebut. Gitu. Intinya kita akan berjuang semaksimal mungkin Pastinya. untuk merekomendasikan aset tersebut ke regulator dan semoga regulator cepat-cepat approve dan kita bisa memprovide ke semua user. Iya. Ya. Oke. Oke, jadi hari ini sekian peluang Makro News kita. Sudah Ya. 30 menit kita bersama ya bro ya. Yes. Jadi mungkin kita cuma remind lagi, kita punya 2 podcast nih teman-teman, ya kan, setiap minggunya, ya kan. Kita punya podcast di setiap hari Senin, namanya Obrolan Dinasti Keuangan. Tapi podcast hari Senin itu hanya berlaku bagi Peluang Plus. Ya kan, jadi ya teman-teman yang belum Peluang Plus dan mau jadi Peluang Plus dan mau join WhatsApp group kita dan dapat undangan webinar khusus di hari Senin, ya cepat-cepat daftar Peluang Plus dan hubungilah customer service Peluang atau tim sales Peluang secepatnya. Dan yang kedua, kita punya peluang setiap hari Kamis. Ya, sekarang nih, Peluang Makro News yang nanti juga akan dirilis setiap hari Sabtu di YouTube Peluang Official. Yes. Jadi ya, bagi teman-teman, stay tune terus di podcast kita, karena kita percaya aset kripto, aset Amerika itu adalah aset yang sangat terkait dengan makroekonomi. Jadi kita selalu menyediakan Peluang Makro News setiap minggunya bagi semua user. Kalau mau yang spesifik sahamnya apa, ya jangan lupa podcast hari Senin. Tapi itu hanya berlaku bagi member Peluang Plus. Oke? Peluang Plus apa syaratnya, Bro William? Mungkin bisa dijelaskan? Sederhana aja, NIV di atas 100 juta. Ya, itu 100 juta. Ya, sudah langsung eligible menjadi Peluang Plus. Oke. Happy cuan semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Kesimpulannya, Bitcoin kalian aman. Dan terus berinvestasi di aset kripto. Iya. Dan di Peluang. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye.